Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Oma Tenaga. Kemanakah kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan selalu diberi rezeki yang melimpah dan barokah. Tikus, kenapa aku menyebut nama itu ya? Karena nama itu adalah salah satu nama yang gak asing lagi untuk kita dengar. Dan untuk sebagian dari kita semua pasti pernah bermasalah dengan yang namanya tikus. Kecuali untuk tikus-tikus yang berdasi ya, karena mereka adalah rajanya tikus. Oke, kenapa aku membahas tikus? Karena tikus adalah satu hewan yang sering membawa masalah untuk kita semua. Kenapa mereka membawa masalah? Ya tentunya karena mereka adalah salah satu hewan yang terkenal jorok. Kemudian salah satu hewan yang membawa penyakit dan suka merusak benda-benda di rumah. Ya mungkin mereka kadang menggerogoti lemari kita ataupun pakaian kita. Jadi mereka sering merusak benda-benda yang ada di rumah. Di sini aku nggak mau menggurui ya. Di sini aku hanya sedikit share pengalaman yang pernah aku lakukan. Karena kalau kalian hanya ingin mencari cara mengusir tikus, kalian bisa menemukan cara tersebut banyak sekali di internet ataupun di buku-buku yang bisa kalian cari sendiri. Terus apakah cara-cara tersebut berhasil? Menurutku nggak semua cara tersebut berhasil ya, karena aku telah membuktikannya dan telah mencoba beberapa cara, mulai dari cara yang alami sampai cara yang ekstrim. Untuk cara yang alami, aku pernah menggunakan kapur barus yang ditumbuk, kemudian aku sebar di area-area yang sering dilalui tikus. Bahkan aku sempat mencoba yaitu cara mengiris bawang merah, kemudian kita sebar juga di area yang dilalui tikus. Terus apakah cara-cara tersebut berhasil? Ternyata menurutku cara tersebut kurang efektif ya. Padahal di situ dijelaskan bahwa tikus ini adalah salah satu hewan yang tidak suka dengan bau yang menyengat. Tapi buktinya tikus ini tetap saja lewat di area yang aku kasih kapur barus. Bahkan untuk di area yang aku kasih bawang merahnya malah dimakan. Malah pesta mereka. Kemudian untuk cara yang ekstrim, aku juga pernah menggunakan beberapa cara. Salah satunya adalah memakai jebakan tikus. Untuk awalnya jebakan tikus ini cukup berhasil karena aku bisa menangkap beberapa tikus yang ada di rumahku. Tapi kalian juga harus tahu ya, karena tikus adalah salah satu hewan yang terkenal pintar. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa browsing sendiri dan cari tahu apakah itu benar atau tidak. Karena aku telah membuktikannya sendiri. Setelah beberapa temannya tertangkap, ternyata tikus yang lain mulai belajar dan nggak mau lagi masuk ke perangkap yang aku pasang. Itu sudah cukup bagiku membuktikan kalau tikus itu adalah salah satu hewan yang cukup pintar. Cara ekstrim yang selanjutnya adalah menggunakan racun tikus. Cara ini sebenarnya cukup efektif, tapi menurutku cara ini juga memiliki dampak yang cukup negatif. Karena setelah menggunakan cara ini, aku pernah harus mencium bau bangkai tikus beberapa hari karena bangkainya susah ditemukan. Karena ternyata menurutku tikus yang telah memakan racun tersebut merasa dirinya terancam dan kemudian tikus ini mencari tempat untuk bersembunyi. Dan kalian tahu sendiri bahwa tikus adalah salah satu hewan yang sangat lihai untuk bersembunyi. Jadi kalau mereka mati di tempat yang susah ditemukan, itu juga akan sangat merepotkan untuk kita. Selain hal tersebut, dampak negatif lainnya adalah racun tikus ini ternyata tidak hanya membunuh tikus, tapi juga hewan lainnya. Ini berdasarkan pemikiranku sendiri ya, karena waktu itu aku pernah menemukan kucing yang meninggal di sekitar area rumahku. Dan menurutku kucing ini meninggal karena telah memakan tikus yang telah terkontaminasi racun tikus. Jadi bukannya hal ini akhirnya malah membuat kasihan hewan lainnya yang gak bersalah dan harus menanggung akibat dari kelakuan si tikus. Terus cara apa sih yang aku lakukan sehingga akhirnya aku berhasil mengusir tikus dan membuat gerombolan tikus ini gak betah tinggal di rumahku? Untuk pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengenal dulu si tikus. Maksud mengenal di sini kalian nggak harus bersalaman dengan tikusnya kemudian kalian memperkenalkan diri, karena tikus nggak akan menggubris kalian. Jadi maksud aku mengenal di sini kita harus tahu apa sih tujuan dari tikus tersebut dan apa yang mereka cari sehingga mereka mau datang ke rumah kita. Kalau dipikir lagi, menurutku semua makhluk hidup itu memiliki ciri yang sama,
Mereka mencari tempat tinggal yang nyaman, juga tempat yang bisa menghasilkan makanan untuk mereka. Jadi cara terbaik menurutku adalah kita harus membuat tikus tidak nyaman di rumah kita dan tidak menemukan makanan di rumah kita. Jadi waktu itu cara pertama yang aku lakukan adalah menyimpan semua makanan di tempat yang rapat sehingga tidak mudah ditemukan oleh tikus. Kemudian aku selalu berusaha mengosongkan tempat sampah di dalam rumahku sebelum malam hari. Karena tikus juga terkenal sebagai hewan nokturnal yang selalu beraksi saat malam hari. Nah, jadi biasanya tempat sampah yang ada di dapur ini aku kosongkan ya sebelum malam hari. Sampahnya aku buang ke tong sampah yang ada di luar rumah. Jadi usahakan tempat sampah kalian kosong sehingga tikus tidak bisa mencium bau makanan yang ada di tempat sampah kalian. Kalian bisa membuangnya di tong sampah yang ada di luar rumah seperti yang aku lakukan. Dan seperti inilah tong sampahku yang ada di luar rumah, terbuat dari cor-coran. Biasanya kalau sampahnya penuh aku bakar, kemudian aku tutup menggunakan hardek seperti ini. Sebenarnya ini kurang rapat ya, tapi karena adanya ini ya pakai ini aja. Kemudian jangan lupa kalian tutup tong sampah yang ada di luar rumah agar tikus tidak masuk dan mengacak-ngacak tempat sampah tersebut. Kemudian cara selanjutnya adalah membuat tikus agar tidak nyaman untuk tinggal di rumah kita. Cara yang pertama yang aku lakukan adalah aku menempatkan lampu di area-area yang menurutku sering dilalui tikus. Karena menurutku tikus adalah salah satu hewan yang tidak suka dengan cahaya. Kemudian di area dekat tong sampah tadi aku kasih lampu seperti ini agar tikus nggak berkumpul di tong sampahku. Jadi mereka nggak akan kerasan kalau tempat tersebut terang oleh cahaya lampu. Kemudian jangan lupa merapikan barang-barang yang ada di rumah kalian, karena barang-barang yang berserakan biasanya bisa menjadi sarang untuk tikus. Cara yang terakhir adalah dengan cara menutup akses yang sering dilalui oleh tikus. Ya memang sih cara ini membutuhkan biaya yang cukup besar, tapi menurutku cara ini adalah cara yang paling efektif karena aku telah membuktikannya sendiri. Untuk awalnya dapur di rumahku ini masih belum memiliki plafon. Kemudian untuk saklar lampunya sendiri juga menggunakan kabel yang menjulur ke bawah, sehingga waktu itu sering dilalui oleh tikus karena waktu itu aku melihatnya sendiri ya. Jadi tikus turun dari atap itu melalui kabel saklar yang menjulur ke bawah. Dan setelah renovasi, sekarang saklarnya aku taruh seperti ini, jadi di dalam dinding untuk kabelnya, untuk colokannya juga. Jadi sekarang nggak ada akses lagi untuk tikus bisa naik turun dari atap ya. Atapnya juga sudah aku plafon. Selain akses yang aku sebutkan tadi, tikus biasanya juga sering menggunakan akses yang ada di kolong bawah pintu. Jadi kalau kalian merasa kolong bawah pintu kalian terlalu lebar, mungkin kalian bisa mempersempitnya agar tikus tidak bisa lagi masuk ke dalam rumah kalian melalui kolong bawah pintu. Dan ini adalah pintu di salah satu dapurku. Dulu pintunya nggak seperti ini dan lantainya belum keramik. Jadi dulu antara pintu dan lantai itu ada celah yang cukup besar yang bisa dilalui oleh tikus. Sekarang sudah aman, sudah rapat. Dan alhamdulillah setelah melakukan beberapa cara tersebut, untuk saat ini rumahku akhirnya terhindar dari serangan tikus dan gerombolannya. Aku nggak menjamin cara yang aku lakukan tadi bisa berhasil 100% saat kalian lakukan. Karena mungkin situasinya ataupun kondisinya juga bisa berbeda di tempat kalian. Jadi kesimpulan yang bisa aku berikan adalah jagalah lingkungan kita agar lingkungan kita bisa terus bersih dan tertata dengan rapi. Mungkin dengan lingkungan yang bersih dan selalu tertata rapi, maka tikus-tikus juga nggak akan betah tinggal di lingkungan kita dan akhirnya mereka akan pergi dengan sendirinya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar video ini bisa dilihat oleh banyak teman lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.